Hai guys, welcome back to S Experience. Dan hari ini kalau kalian tahu itu suara apa, itu adalah suara Fortuner tahun 2012. Ini adalah mobil pribadi lagi, mobil punya keluarga gue, Fortuner TRD Sportivo non VNT tahun 2012. Dan karena sudah berumur 13 tahun ya kurang lebih, kilometernya juga sudah berumur 260.000 kilometer dari 2012. Dan ini adalah mobil kesayangan punya bokap gue. Mobil ini di tahun 2012 harganya mungkin sekitar 400 jutaan ya, sudah dapat yang TRD Sportivo. Sekarang kalau kalian mau cari yang GR di Fortuner mungkin sudah mencapai 600-700. Dulu ini mobilnya masih di harga 400-an. Dan mungkin dulu mesinnya agak belet ya. Ini mesinnya 2500 cc diesel turbo dengan, gue lupa tenaga aslinya berapa karena mobil ini udah dimodif standar mobil diesel lah. Di sorry, ada piggyback, pakai dashtek, ada penambahan radiator, intercooler mobil, turbonya ditambahin, PSI-nya pun tekanan turbonya ditambah, dan hasilnya itu kurang lebih di 190 HP dengan torsi sekitar 400 Nm. Mungkin gue kasih ada grafnya ya, karena dulu kan bekas dituning, ada grafiknya juga hasil tenaganya berapa. Dan ya di sini gue mau menceritakan pengalaman menggunakan mobil Fortuner tahun 2012. Kenapa gue decide tuh ya, jaksel sekali. Kenapa gue memutuskan untuk nge-review mobil yang ya umurnya cukup tua dibilang ya, 2012. Karena kan sebelumnya gue nge-review mobil itu kan cukup baru ya, mobil tahun 2023. Terutama yang paling utamanya kenapa gue nge-review mobil ini adalah karena mungkin mobil ini umurnya tidak panjang lagi ada di keluarga gue. Jadi gue merasa untuk menghargai mobil yang membantu usaha keluarga, karena ini salah satu mobil pertama yang dibeli sesuai keinginan, bukan sesuai kebutuhan dari bokap gue, itu ya mobil ini, Fortuner tahun 2012. Dan karena tenaganya sudah ditambah, mobil ini larinya jos. Sebenarnya gue nggak pernah nge-review mobil dengan nyari nilai 0 ke 100 ya, karena buat gue nilai 0 ke 100 itu kurang penting, karena kita jarang banget dari 0 kita ngegas full langsung ke 100, kecuali memang kita lagi mau ngetes mobil. Jadi buat gue tenaga, nilai HP-nya berapa, nilai torsinya berapa udah cukup menggambarkan kemampuan dari mesinnya. Kalau kita mikirin mobil diesel, mungkin yang lebih penting itu bukan tenaganya, tapi lebih ke BBM-nya apa yang dipakai. Dan mobil ini karena menggunakan mesin yang lama, belum yang 2,4, gue lupa kode-kode mesinnya apa aja, jadi mobil ini masih bisa dikasih minum biosolar. Dan tentunya kita pakai My Pertamina ya, ini pun masih lolos pakai My Pertamina. Dan karena mobil ini bisa dibilang mobil niaga ya, kalian bisa lihat ini mungkin kedengeran juga dari mic gua bahwa mobilnya cukup berisik. Bukan berisik suara luar masuk, suara luar juga masuk sih, tapi lebih ke barang-barang yang ada di mobil ini tuh berisik aja sih gitu. Mereka tuh nggak bisa diem, settle, tenang, rapet semuanya. Mungkin dulu ya karena hitungannya mobil off-road, semua dibikin setangguh mungkin ya. Meskipun ya ini mobil yang 4x2. Gua nggak nyari yang, bokap gua nggak nyari yang 4x4 karena kebutuhannya juga jarang, kita nyari mobil 4x4. Dan waktu itu pun mahal, mobil 4x4 waktu itu masih mahal. Dan gue nggak pernah menemukan situasi di mana gue membutuhkan mobil 4x4. Mungkin gue pernah membutuhkan mobil RWD. Makanya kalaupun mobil ini akan dijual nantinya, pastinya gue bilang ke bokap gue kita harus punya mobil yang RWD, karena
Ini mobil yang dipakai kalau kita mau naik gunung, kita mau jalan-jalan hiking dan lain-lainnya, kita keluar kota. Ini mobil yang paling sering dipakai. Mobil ini udah paling jauh di keluarga gue dipakai. Kita nyampe ke Madura, mungkin nggak terlalu jauh buat kalian ya, tapi buat gue ini ke Madura cukup jauh. Kayaknya dulu ke Bali belum ke Bali waktu itu belum pakai mobil ini. Tapi ini udah pernah ke Bandar Lampung, udah pernah ke Madura. Dan ini mobil kesayangan keluarga jatuhnya ya, karena gue sendiri pun suka banget pakai ini mobil. Meskipun gue udah sering pakai yang MG4 EV, tapi buat gue ini punya jiwa tersendiri gitu, punya hal yang berbeda dibandingkan dengan MG gue. Mungkin tenaga juga lebih gede, torsinya lebih gede, tapi karena mobil listrik dia lebih instan. Tapi entah kenapa kalau bawa ini mobil, jiwa arogannya tuh wah. Mungkin mobil-mobil Fortuner yang pada arogan, Pajero, Fortuner yang arogan tuh bukan karena orangnya arogan, tapi karena mobilnya membuat kita menjadi arogan. Tapi tentunya mobil gue tanpa strobo ya. Kita sebagai bukan pegawai sipil, kita sebagai citizen, sebagai sebagai warga negara sipil, tentunya kita tidak mempunyai hak untuk menggunakan strobo. Dan kalau kalian udah lihat B-rollnya, kalian akan lihat bahwa ini masih ada plastiknya dari tahun 2012. Bayangin mobil gue dari tahun 2012 plastik buat sun visor-nya aja masih ada. Dan ya karena mobil ini modif juga, sekarang persalangnya udah mulai kurang enak, ada jeduk-jeduknya, ada. Jadi dari gigi 1 ke 2 tuh dia nggak bisa halus. Gue nggak ngerti juga kenapa, dan udah dibawa ke bengkel, mereka juga pada nggak bisa ngebenerin, dan akhirnya ya kita menggunakannya sebagaimana mobil ini adanya. Tapi buat gue tetap mobil ini tuh enak banget buat dikendarain. Mungkin mobil ini gede, oke, tapi mobil ini tuh tinggi, dan tinggi di sini itu menjadi hal yang baik karena visibilitasnya itu luas banget. Ini gue ngelihat ke semua nih, semua kelihatan. Tambah lagi ada tanduknya ya, mobil ini masih ada tanduknya waktu itu, jadi masih oke. Visibilitasnya itu bukan masih oke, bagus lah buat gue. Memang Ilara ini agak gede, tapi kalau kalian udah biasa nyetir mobilnya, kalian sudah akan hafal dengan mobil ini, karena secara dimensi pun mobilnya mungkin nggak yang gede-gede banget, ini masih kalah di bawah Land Cruiser ya. Jadi buat kalian yang biasa bawa mobil gede, buat gue ini masih oke lah, ukurannya nggak terlalu kecil. Tambah lagi kalau di Jakarta, gue sering masuk belusukan, jalan-jalan kecil, pakai ini masih oke, masih bisa kemana-mana. Dan yang ditambah lagi, biasanya orang kalau ngeliat kita bawa Fortuner itu entah kenapa dikasih jalan aja. Gue nggak ngerti kenapa, tapi biasanya orang lebih ragu untuk menghalangi atau menghadang Fortuner. Gue udah merasakan dibandingin gue bawa Foxy, gue bawa BMW, gue bawa MG, orang tuh lebih segen buat motong Fortuner. Nggak tau, mungkin dikira pejabat kali ya gue bawa Fortuner gitu. Tapi kan plat nomor gue jelas-jelas sudah plat nomor sipil. Mesinnya ini juga tergolong bandel. Mesinnya, kopling persnelengnya, gearboxnya, ini termasuk mesin yang masuk penggerak yang cukup bandel. Apalagi dengan gue udah nambahin tenaganya macam-macam, ini masih sangat nggak cerewet mobilnya. Mungkin penggunaan olinya harus yang lebih baik, yang lebih tingkatan yang lebih bagus, oli sintetik. Kayak gue juga pakai oli sintetik. Dan karena ini juga minum solar, jangan lupa kalian perlu ganti filter solar setiap 10.000 km. Filternya ya barengan aja lah kalau kalian ganti oli dengan kawan-kawan, kan setiap 10.000 km juga. Tapi ini mobil untuk dipakai keseharian karena masih pakai solar, mungkin per kilometer kita dapat 1:10 ya. Jadi kita bisa 680 perak per kilometer. Memang masih lebih mahal dibandingin mobil listrik, tapi masih lebih baik juga dibandingkan mobil bensin yang biasa. Karena kalau kita pakai mobil Foxy, bandingan gue, karena mobil gue kan mobil Foxy adanya ya. Ya mobil Foxy itu kan gue 1:11, dengan kalau kita pakai Pertamax itu kan 1:1 kan 12 ribuan ya kurang lebih ya. Jadinya kan cukup lebih mahal, bisa 2 kali lipat loh bedanya. Mobil ini hampir nggak pernah ada masalah, kecuali gearbox tadi ini udah pernah diperbaiki sekali, cuman masih kurang bagus. Jadinya ya masih ada jarak duduknya, tapi buat gua sih itu bukan suatu hal yang
bermasalah banget. Karena ya semua mobil pasti ada problemnya aja sih kalau kata gue ya. Dan kalaupun dibawa di jalanan biasa, ini juga bantingannya cukup bagus. Gue udah pernah ganti kaki sih, udah pernah ganti shock breaker semua. Kemarin sebelum gue bawa ke Madura juga ganti shock breaker dan lain-lainnya. Ini mobil off-road bisa dibilang ya, mobil Jeep. Karena kan biasanya di mobil itu punya statusnya tulisannya Jeep. Ya mobil Jeep ini bantingannya nggak sekeras itu juga, tapi memang nggak bisa dibilang empuk. Bantingannya lebih ke keras. Tapi karena bantingan yang keras itu dibawa ke jalan tol di kecepatan tinggi itu sangat enak. Tapi tentunya kita harus menggunakan safe driving ya. Jangan sampai kita karena punya mobil yang bertenaga kuat kita pakai semena-mena. Dan karena mobil ini juga tenaganya kuat, balik lagi kita ngomongin tenaga ya, karena kan orang kalau mobil diesel pasti mikirnya tenaganya ya, tenaga dan torsi. Ini mobil dipakai gue sama bokap gue buat main sepedaan. Jadi di belakang itu gue punya towing yang punya fungsi, tolong yang punya towing dan tidak punya fungsi, tolong dikendalikan keinginannya untuk menghancurkan mobil orang lain atau merusak estetika mobil lain. Jadi gue di belakang itu punya towing yang memang berfungsi untuk bawa sepeda. Towingnya pun dibikin proper, bisa buat nampung sepeda dan sepeda listrik 2 buah, yang artinya bisa nampung sekitar 50-70 kiloan. Itu masih kuat di mobil ini. Dan kalau ada mobil malah bantingan itu lebih enak. Kenapa bisa lebih enak ya? Karena lebih enteng. Karena kalau ya bantingannya lebih enteng, bukan lebih enteng ya, karena lebih berat. Makin berat itu kan bantingannya itu akan mengkompensate lebih banyak beban jadinya. Jadi dia lebih mudah untuk main, ngepernya tuh lebih mudah untuk main. Jadi tentunya hal itu yang bikin bantingannya ini lebih enak. Ini gue dari tadi udah muter-muter ya, gue lagi sampai nyari parkir cuma gue nggak dapet ya, capek juga gue muter-muter dari tadi nih. Mobil ini juga mobil yang masih sangat konvensional ya. Maksudnya konvensional tuh simple lah, dia sangat mechanical, nggak kayak mobil zaman sekarang elektrikalnya banyak banget. Ini masih mobil yang terbilang konvensional, mechanical, dan mungkin buat beberapa orang itu hal yang jelek, tapi buat beberapa orang lagi itu menjadi sebuah keunggulan, karena mobil model beginian itu bukan dicari kecanggihannya, tapi ketangguhannya. Tadi lagi gue bilang balik bahwa ya mobil ini yang dicari adalah kebandelannya. Seberapa sering nih mobil harus di repair, seberapa sering nih mobil nih harus masuk ke bengkel. Nah, hal-hal itu yang memang menjadi keunggulan dari mobil ini, karena ya perawatannya nggak perlu banyak-banyak banget. Yang penting ganti oli tiap 10.000, tiap 8.000 misalkan, oli gardan tiap 20.000. Nah, itu udah cukup banget buat bikin ini mobil tuh sangat bandel, reliable ya bisa dibilang ya. Mobil ini sangat reliable. Jadi buat gue ini mobil Fortuner 2012 non VNT ya. Gue nggak bisa cerita soal mobil yang VNT. Tapi yang jelas setelah di Dustek, tambah intercooler, ditinggiin boost dari turbonya, itu nggak pernah ada problem. Tetap mobil ini nggak pernah ada problem dan tetap bisa ditingkatkan tenaganya dengan hal tadi yang bisa mencapai hampir 200 HP dan 400-an Nm. Padahal mesin ini dulu masih terkenal cukup belet ya, dibandingin dengan mesin 2GD-nya Toyota yang di Innova dan Fortuner yang baru, Innova Reborn maksudnya, bukan Zenix. Dan ya mungkin memang punya suara khas ya. Fortuner diesel, mungkin bukan Fortuner diesel, tapi diesel Toyota itu punya suara khas yang memang cukup berisik. Tapi kalau kalian udah pakai, itu ya biasa aja sebenarnya. Yang lebih mengganggu adalah berisik-berisiknya tadi yang gue sempat bilang. Entar suara entah dari belakang lah, entar dari pojok sebelah mana, itu pasti ada suaranya. Dan suspensinya pun nggak terlalu hening, cukup berisik juga untuk suspensinya. Tapi memang mobil ini punya presence yang cukup cukup mengintimidasi. Yang paling penting ya, apakah kalian akan puas dengan mobil yang didapatkan? Menurut gue itu yang paling penting dalam kalian mencari mobil. Mungkin soal ya tampilannya kurang bagus, mesinnya ternyata nggak terlalu awet, nggak terlalu hemat,
Tapi kalau kalian sudah tahu hal-hal tersebut dan kalian puas dengan mobilnya, ya nggak ada salahnya, nggak ada yang salah dengan mobil yang kalian pilih, karena pada akhirnya yang pakai kan kalian, bukan orang lain. Kecuali kalian beli mobil memang untuk menunjukkan status sosial, ya itu udah beda lagi, pandangannya udah beda lagi. Tapi kalau kalian memang tujuannya cuma untuk penggunaan sehari-hari, menurut gue yang paling penting adalah bagaimana kalian akan puas dengan barang yang kalian beli. Jadi menurut gue mobil ini di harga pasaran yang sekarang itu sangat enak. Mungkin di harga pasaran berapa kalian bisa cari sendiri ya. Kita harga mobil itu kan cukup beragam, berganti-ganti, dan barang-barang yang tadinya murah bisa jadi mahal, yang tadinya mahal bisa jadi lebih murah di secondnya. Tapi menurut gue sih ini mobil sangat enak untuk dimiliki kalau kalian sudah tahu apa yang akan kalian dapatkan. Ini sendiri sih sebenarnya banyak yang udah diganti juga. Ini pun udah diganti kulit, tempat kursi semua udah ganti kulit. Ya hal-hal kecil doang sih, nggak ada yang ganti-ganti major lagi. Audio system juga semua masih sama standar, cuma ditambahin subwoofer doang. Dan ya suaranya pun cukup. Dibilang enak banget enggak juga, dibilang jelek juga enggak. Jadi ya cukup aja sih. Kayaknya gue nge-review barang itu kerjaan gue cuma ngomong cukup doang ya. Tapi gue memang bukan orang yang muluk-muluk amat gitu bisa dibilang. Kalian harus tahu mobil diesel Toyota itu AC-nya kagak mikir, kagak pakai ngotak gitu. Gue nggak pernah ngerti kenapa gue bawa Innova Reborn, gue bawa di mobil. Pokoknya dieselnya Toyota itu AC dingin banget. Baik lagi, kebutuhan kalian tuh apa? Kalau kalian memang suka bawa banyak orang, kalian memang sering ke luar kota, ke jalan-jalan yang cukup rusak, medannya cukup sulit, pakai ini menurut gue kalian gak akan kecewa. Dan menurut gue mobil ini meskipun umurnya udah 13 tahun, top. Berikutnya kita bawa keluar kameranya. Gue akan kasih lihat tampilan mobil ini sebenarnya kayak gimana. Dan ini adalah tampilan dari Fortuner 2012 TRD Sportivo. Agak butek ya mobilnya karena ya memang mobil kan gue pakai tiap hari. Bukan gue sih sebenarnya, dipakai sama bokap gue hampir tiap hari. Jadi ya inilah kondisi mobil yang memang dipakai setiap harinya. Tampilannya kayak gue bilang ya, ini masih cukup maskulin. Gak banyak kalian bisa nemuin mobil yang dari 2012 itu masih bentuknya bagus. Kalau menurut gue sih ya seenggaknya. Jadi memang ini Mika udah mulai kuning ya namanya. Udah pernah dipoles sebenarnya ini. Cuman ya namanya juga Mika kan, jadi bisa kuning lagi. Dan tampilannya buat gue ini adalah salah satu pada zamannya yang paling gagah. Dan karena itu juga sampai sekarang pun buat gue ini masih mobil yang keren. Di jalanan pun masih banyak dilihat. Untungnya mobil gue bukan warna hitam ya. Kalau warna hitam kalian tahu seperti apa dia punya persepsi terhadap masyarakatnya ya. Tapi ini yang warna putih. Dan ini sebenarnya yang bikin salah satu yang paling bikin bagus itu kan dari bempernya ya. Dia punya pernak-perniknya. Cuman ini sebenarnya berat. Jadi kalau kesenggol dikit dia tuh cepet turun. Cuman ini yang salah satu yang bikin bagusnya juga. Dan dia udah punya sensor parkir di depan. Jarang di tahun 2012 mobil udah punya sensor parkir di depan. Dan dari sini nih gue bilang ya, ini yang tanduknya cukup membantu kalau kita ada di tempat sempit atau buat parkir. Karena dia bisa ngeliat ke sisi sebelah sini. Dan dia juga bisa lihat sisi depan sini. Nah kalau kalian bisa lihat mungkin bannya kelihatan gede. Sebenarnya sih nggak terlalu gede. Mungkin ya 265 cukup gede sih. Tapi dia cuma ring 17. Zaman sini belum banyak mobil Jepang pakai ring di atas 17. Tapi buat gue proporsi ban, pelek, wheel well-nya itu cakep. Dan di sini juga kita bisa lihat ya dia punya roof rack dan tentunya sebagai mobil Jeep SUV ini asli. Ini beneran memang. Ini kalau kalian lihat sini ada boltnya juga ya, ada tempat buat pasang roof rack-nya. Dan ini roof rack-nya kuat, beneran memang digunakan untuk bawa barang. Makanya banyak kalian lihat mobil beginian tuh dibikinin tempat kompartemen lagi atau dibikinin tenda orang pakai off-road. Tapi ini 4x2 ya, bukan 4x4. Karena pada zamannya 4x4 tuh pajaknya cukup lebih mahal. Nah, di sini juga ada stepnya. Dan yang gue suka di mobilnya di generasi ini itu belum terlalu tinggi. Jadi kita buat naik turun itu gampang.
Gue udah pernah coba naik ke mobil yang baru. Itu gue masuk aja masih pakai beneran ininya stepnya. Kalau yang ini gue masih belum perlu pakai banget. Dan ya, tampilannya seperti ini. Kalian pasti tahu lah ya, udah lihat bentuknya kayak gimana. Kalian suka-suka, kalian nggak suka, ya kalian nggak suka. Tapi buat gue, tampilan ini masih cukup keren. Nah, kalau dari samping tampilannya ya kayak gini, nggak beda jauh. Kelihatan lah dari 3/4 depan sebenarnya juga. Mungkin yang kalian akan tertarik itu kalau kelihatan sedikit di sebelah belakang sini. Yuk, ya jelasin dikit ya. Di sini pilar C-nya cukup gede, jadi kalau nyetir ini agak kelihatan. Dan di sini juga ada kursi. Kursinya juga ya namanya three row leather frame, dia naik ke samping, dia bukan turun ke bawah flat. Tapi gue berlima, bertujuh naik mobil ini, gue pernah bertujuh ke Bandar Lampung pakai mobil ini juga aman-aman aja sih, gak sempit-sempit banget. Dan gue waktu itu udah SMA ya waktu itu, jadi udah cukup gede lah, udah bukan anak kecil banget yang bisa disempilin dimanapun. Dan solid. Nah mungkin di sini kalian penasaran ya, ini tuh sebenarnya apa sih? Gue udah ceritain waktu gue nyetir ya, gue punya towing di belakang yang dipakai buat bawa mobil, buat bawa sepeda. Bisa sampai e-bike, bisa sampai 50 kiloan, dan ini yang dipasang di mobilnya. Ya, tada, makanya gue bilang mobil gue punya towing, tapi punya fungsi. Bukan towing yang asal punya ball joint, punya ball tow-nya tuh yang buat ditabrak. Yang penting dia nggak ngehajar mobil langsung, meskipun kalau kehajar kencang sama aja mobil tampil lebih rusak juga. Jadi memang ribet sih ya kalau udah ada inian. Mau masuk bagasi pun mesti turunin dulu towingnya. Tapi ya kalau kalian udah sering bawa mobilnya, udah tahu mobilnya segede apa, ditambahin towing juga harusnya nggak ada masalah. Dan dia towing bisa dicabut ya sebenarnya di sini. Terus kita coba lihat bagasinya ya. Bagasinya tentu saja manual. Tidak mungkin mobil tahun 2012 itu bagasinya otomatis, kecuali kalian udah pakai mobil mewah beneran. Dan gue nggak tahu juga sih mobil mewah zaman ini udah pakai elektronik apa belum buat buka bagasinya. Bagasinya sih kalau menurut gue cukup luas ya di sini, karena gue sering bawa barang proyek juga di sini, jadi kita punya tatakan bermacam-macam dari kardus sampai styrofoam. Tapi ya begitulah namanya mobil dipakai setiap hari. Dan ini yang gue bilang, dia punya kursi belakang yang dibukanya dari ke samping. Kita coba buka semua ya. Inilah cara kalian naik turunin kursi di belakang. Capek juga ya ternyata. BTW ini pertama kali gue syuting di luar beneran siang-siang, jadi panas sebenarnya. Cuman lumayan mendung, tapi ya di luar mah gak ada yang adem. Kalau ngomong tampilan bersihnya ya kayak gini. Dan yang kayak gue bilang, dia cukup luas. Ntar kita lihat akomodasinya kayak gimana di dalam. Kalau di depan sini, ya tipikal ya, lega lah ya kalau mobil segede ini juga. Oh iya, gue belum bilang dimensinya berapa ya. Panjangnya 4,8 meter, 4795, lebar 1855, tinggi 1835. Jarak kas roda, wheelbase ya, 2,7. Dan ya standar lah berarti jadinya kalian dapat tempat seperti ini. BTW tinggi gue 177. Enggak, tinggi gue 175, gue bukan Fitra Eri. Jadi ya jaraknya gini lah, ini kurang lebih sama kayak posisi pengemudinya, tapi posisi pengemudi itu masih bisa tilting ya, buat setirnya ini nggak bisa teleskopik. Dan untuk akomodasi belakang ini udah paling mundur, bisa dimajuin lagi. Ini paling maju pun masih ada tempat sebenarnya ya, nggak sempit-sempit banget ya, proper lah untuk ukurannya yang 4,8 meter. Ditambah towing, gue bawa mobil kurang lebih berarti 5 meter panjangnya ya, tapi masih cukup. Kursinya tegak, masih bisa di recline juga. Dan
Makanya gue bilang kita bertujuh waktu itu, keluarga gue berlima, tambah kakek nenek gue, kompopo gue bertujuh, naik mobil ini ya cukup-cukup aja, nggak ada masalah. Kita plus bawa bagasi juga waktu itu, karena kita nginep di Bandar Lampung. Dan ya ini bisa dibilang proper seven seater lah mungkin, tapi di belakang itu agak agak beda kastanya ya. Ntar kita coba lihat ke belakang abis ini. Caranya gimana buat ke belakang? Sangat mudah. Di sini seperti gue bilang masih sangat di sini tuh masih sangat manual ya, masih sangat manual. Jadi kita masih punya tuas di sini, hap, buka begini, dan kita mendapatkan akses ke dalam ke ruang lantai 3, ke baris ketiga. Dan di baris ketiga mungkin kalau kita dimundurin banget itu agak sempit sebenarnya ya. Jadi beginilah tampilan kalau kita duduk di belakang. Ya, ini kursi udah paling mundur dan sebenarnya masih ada jarak, cuman agak jongkok ya di sini ya. Jadi kurang nyaman aja. Tapi ini masih bisa lebih rebah lagi daripada yang gue sekarang pakai loh. Jadi memang masih mobilnya bagus gitu, proper, memang cocok untuk dibilang mobil 7 penumpang. Sampai lupa gue mau ngomong apaan. Ngomong 3 baris. Dan tadi gue udah bilang ya, ini kalau kita mau ke belakang dari kursi tengah, coba kita sekarang pindah ke kursi tengah ya. Ya, mobil gue berantakan, namanya mobil dipakai terus ya. Bahkan masih ada helm sepeda. Ini mesti dikeluarin dulu. Ha. Iya. Dan ini dengan posisi mengemudi kurang lebih sama ya. Cuman ini karena dipakai terakhir agak rebah aja. Biasanya gue lebih tegak lagi karena kemarin dipakai gue masih stay di mobil. Jadi agak lebih rebah daripada biasanya. Tapi jarak oke, semua ada AC double blower ya. Tapi di belakang pun masih ada di baris ketiga. Baris ketiga itu masih ada AC-nya. Ya, beginilah tampilannya. Oke, gue geser dikit deh ke samping sini deh. Biar kelihatan bahwa jaraknya itu masih cukup. Nah, masih ada jarak. Ini posisi gue aja masih terlalu tegak aja. Tapi kalau udah direbahin juga, ya udah nyaman lagi pakainya mobilnya. Mungkin berikutnya kita coba lihat ke depan ya. Ini posisi mengemudinya. Seperti yang gue bilang, dia pun ada height adjusternya nih sebelah sini. Bisa dipakai yang puter ya, jadi agak lebih berat dibandingkan tuas naik turun. Tapi kalau buat turun sih agak gampang. Ini kayak gue bilang tadi, posisi mengemudinya agak rebah, jadi kita bisa majuin cukup jaraknya, lebih tegak lagi juga bisa. Dan yang paling penting mobil sekarang itu buat gue adalah bisa naik turunnya, karena nggak semua mobil itu bisa naik turun. Tapi ya di harga yang sekarang sih ya, ini harusnya sih bisa naik turun umumnya setir mobil. Cuma beberapa mobil yang Cina yang baru-baru masuk, mereka entah kenapa tidak memberikan tilting ataupun teleskopik, dan itu yang agak mengganggu juga. Dan ya mungkin kalian mau denger dikit ya kalau mesin dinyalain kayak gimana starternya, buat kebayang suaranya kayak gimana. Ya, sangat terasa suara diesel. Tapi buat beberapa orang justru ini yang mereka cari, bangga dengan dieselnya gitu. Apalagi yang gue bilang lagi, dengan skandal terakhir yang ada, mungkin ini salah satu solusinya. Agak berisik ya, mungkin dengar suara dikit. Kalian bisa ngeliat mobilnya gerak. Itu torsinya memang tinggi mobil diesel. Ya, ini udah pakai turbo timer. Kayak yang gue bilang, gue matiin dulu.
Jadi ini mobil udah di dustek, udah punya intercooler, busnya juga dinaikin, dan ya begitulah mobilnya. Jadi ini adalah tampilan paling depan kalau kalian nyetir mobil Fortuner. Ini ada bus gauge-nya ya. Jadi karena memang busnya dinaikin, jadi kita punya gauge meternya lagi. Di sini ada climate control dan bisa auto. Dan autonya pun cukup bagus ya, dia kencang juga. Tapi nggak usah lah pakai auto-autoan dulu lah. Udah biasa aja. Dan ini yang gue bilang, AC-nya dingin, Pol, dingin. Nah, ini yang menjadi permasalahan dengan mobil umur lebih tua, yaitu layarnya. Cuman sekarang kalian dengan 1 juta, 2 juta aja udah bisa dapat layar yang bagus dan bisa ada Android Auto. Sedangkan ini masih jadul, dia cuman punya setup biasa AM, FM, Bluetooth masih oke, ada USB, CD, DVD, tapi nggak banyak lagi yang lainnya. Nah, ini yang gue bilang ya, 11,3. Dan ya begini tampilannya, 260.000 kilometer dari 2012. Mungkin buat orang ada yang bilang ini tinggi banget, buat beberapa orang ada yang bilang itu rendah banget. Jadi saya serahkan kepada kalian untuk menentukan apakah ini kilometernya tinggi atau tidak. Dan ini tadi gue bilang tilting, ya. Ya, ini mobil buat gue sangat nyaman karena memang mobil sendiri dan udah gue pakai. Gue sih pakainya mungkin sekitar dari 2016 kali ya, mungkin baru sekitar 9 tahunan, tapi ini salah satu mobil yang paling enak buat dibawa yang pernah gue coba. Good job all Toyota. Yang baru-baru gue nggak tahu karena gue belum pernah naikin mobil Toyota lagi yang baru. Jadi gimana menurut kalian? Apakah mobil ini di harganya sekarang mungkin bisa dapat 200,5 ya, 200 kecil sampai 200,5. Ada beberapa gue lihat di marketplace juga di bawah 200. Tapi dengan mobil begini, ya why not? Hematnya dapat, buat sehari-harinya enak, gayanya juga masih dapat, bisa buat dimodif. Ya kalian kalau misalkan keluarin mobil ini, misalkan kalian dapat yang VNT ya, karena ini kan non VNT. Yang VNT kalian bisa dapat di atas 250 sampai 300 juta. Itu juga masih bagus. Dan dengan kilometer juga tergantung sama kalian ya. Dan paling ingat, perawatan diesel itu tidak terlalu rumit, jadi kalian jangan takut sama yang namanya mobil diesel. Mungkin itu aja yang bisa gue bilang ya soal mobil ini, Fortuner 2012. Mobil yang masih oke banget buat dipakai hari-harian, tapi juga bisa juga buat mobil mingguan. Oke, itu aja dari gue hari ini. Like and dislike as you like it. See you in the next video. Hujan!